Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan kembali kelanjutan dari pembahasan kita terkait dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas atau pengujian kualitas data kuesioner yang sudah kita lakukan, pengujian berikutnya secara statistik dari jawaban responden yang sudah kita terima adalah melakukan teknik analisis data. Terkait dengan teknik analisis data, banyak teknik yang bisa kita gunakan tergantung dengan permasalahan yang ingin kita jawab pada fenomena penelitian kita. Pada kesempatan kali ini saya mentutorialkan terkait dengan regresi linear berganda. Saya perlu garis bawahi kepada mahasiswa saya dan mahasiswa yang menonton tutorial ini terkait dengan teknik analisis data. Seperti yang saya bilang, ini sesuai dengan kebutuhan yang kita akan gunakan pada penelitian kita, tergantung kepada fenomenanya masing-masing dan teori yang kita gunakan pada penelitian kita. Regresi linear berganda ini merupakan awal atau fondasi dasar pada penelitian parametrik ketika kita ingin mengembangkan atau ingin menggunakan teknik-teknik yang lain. Jadi pemahaman kita terkait dengan regresi linear berganda ini sangat penting. Nah, jadi saya berharap ada diskusi nanti di antara kita, terutama kepada kawan-kawan mahasiswa yang ingin berdiskusi terkait dengan materi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki data yang saya rasa data itu juga sudah Anda miliki. Bagi yang mengikuti tutorial saya mulai dari awal ya sampai dengan tutorial ini, saya menggunakan data yang sama yang Anda bisa download pada link yang sudah saya utarakan atau sudah saya sampaikan pada tutorial saya di awal. Nah, pada kesempatan ini saya sudah memiliki data yang mungkin juga sudah Anda miliki. Saya langsung saja ke lembaran SPSS. Pada tampilan SPSS ini seperti biasa di variable view kita ketikkan nama variabel yang ingin kita lakukan pengujian regresi linear bergandanya. Pada data ini saya memiliki kualitas produk sebagai S1, kualitas produk sebagai S1, sebagai X1, kemudian harga sebagai X2, ketersediaan produk sebagai X3, kepuasan konsumen sebagai X4, dan minat membeli sebagai Y. Nah, setelah tampilan begini, ini measure kita ganti menjadi scale. Selanjutnya kita pindah ke data view. Data view kira-kira tampilannya begini. Ini bisa kita rapikan sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, setelah berikutnya kita copy data yang sudah kita miliki di Excel. Nah, pada kesempatan ini Anda bisa menggunakan dua pilihan. Anda bisa menggunakan nilai total ini, seperti saya menggunakan nilai total, atau Anda bisa menggunakan nilai rata-ratanya. Anda bisa menggunakan nilai rata-ratanya. Anda menghitung nilai rata-ratanya kalau di Excel begini saja, sama dengan average, kemudian klik mulai dari B3 sampai dengan G3. Tuh. Nah, Anda bisa menggunakan nilai rata-rata ini, ya, 3,5 dan seterusnya. Namun pada tutorial ini saya hanya menggunakan nilai total. Jadi tergantung kepada Anda mana yang mau Anda gunakan. Apakah Anda ingin menggunakan total seperti saya menggunakan total pada tutorial ini, atau Anda bisa menggunakan nilai rata-rata dari jawaban responden.
pilihan itu berada pada Anda dan tergantung kepada dosen Anda ingin menggunakan yang mana. Baik, berikutnya saya akan mengcopy yang harga tetap menggunakan total. Ini harga, kemudian ketersediaan produk, kepuasan konsumen, minat membeli. Baik, kita pastikan bahwa jumlah responden kita adalah 103 sama seperti data kita yang di Excel 103. Jika sudah demikian, maka pengerjaan awal untuk melakukan regresi linear berganda sudah selesai. Maka kita masuk tahap ke berikutnya, yaitu melakukan proses analisis dari data yang sudah kita miliki di SPSS ini. Nah, langkahnya adalah Anda klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, kita punya tampilan dari regresi linear atau linear regression. Pada kolom dependent, kita pastikan bahwa yang berada di sini adalah variabel dependennya atau variabel ini ya. Pada tutorial ini yang menjadi variabel dependen adalah minat membeli. Karena minat membeli ini kita pindahkan ke kolom dependen. Sedangkan keempat variabel lainnya merupakan variabel independen, maka kita masukkan dia kepada kolom di sebelah kanannya itu kolom independen. Nah, setelah ini selesai, kita klik statistik. Pada tampilan linear regression statistik ini, kita hanya mencentang collinearity diagnostic. Kenapa hanya ini? Tujuan collinearity diagnostic adalah untuk melihat pada pengujian asumsi klasik nanti yang akan saya buat tutorialnya tersendiri. Ini merupakan untuk melihat pengujian multikolinearitas. Ya, untuk multikolinearitas. Sedangkan untuk pengujian autokorelasi untuk data time series harusnya mencontang Darwin-Watson. Tapi karena data penelitian ini yang merupakan data kuesioner, data angket atau data survei, maka Darwin-Watson tidak kita centang atau kita abaikan saja. Jadi hanya di collinearity diagnostic. Jika ini sudah tercentang, maka lanjutkan dengan continue. Berikutnya kita klik plot. Plot tujuannya adalah untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode scatter plot. Bagaimana caranya? Kita masukkan JPred ke X sebagai variabel prediktor, kemudian kita masukkan sResid ke variabel Y ya sebagai nilai residualnya. Nah, ini adalah untuk pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan pendekatan scatter plot. Walaupun banyak pengujian heteroskedastisitas dengan teknik-teknik yang lain, tapi ini penting juga kita lakukan. Walaupun nanti ada tutorial tersendiri untuk melakukan pengujian asumsi klasik setelah pengujian regresi linear berganda ini. Nah, kemudian kita centang juga histogram dan normal probability plot. Tujuan menyentang ini untuk mengetahui kenormalan data pada regresi linear kita ya. Nah, walaupun nanti pada uji normalitas ada pembahasan khusus ya yang akan saya bahas, tapi pada tutorial ini saya tetap centang ini untuk membiasakan saja bagi kita untuk melihat kondisi apakah data kita normal atau tidak secara histogram dan normal probability plot. Pertanyaannya, apakah pada pengujian regresi ini harus? Bisa saja ini tidak kita centang jika kita mengabaikan kenormalan data. Tapi dalam pengujian parametrik kenormalan sebuah data itu menjadi hal yang pokok yang harus dimiliki sebuah data.
Jika ini sudah, maka kita continue. Kemudian kita klik OK, ya, kita klik OK. Nah, sampai di sini proses untuk melakukan analisis itu sudah selesai, ya. Sampai dengan nanti keluar hasil pengujiannya yang seperti tampak pada tutorial ini, ya. Ini sudah keluar, dia sudah keluar. Baik. Nah, selesai melakukan analisis data ini, langkah berikutnya itu adalah melakukan interpretasi hasil dari pengujian ini. Jadi cukup singkat dan tidak ribet dalam melakukan regresi analisis ini menggunakan SPSS, ya. Setelah selesai ini kita tinggal interpretasi saja bagaimana hasilnya, gitu ya. Jadi dengan berdasarkan data yang kita hasilkan ini, kita coba lakukan interpretasi hasilnya. Kita coba interpretasi hasil. Baik. Dalam analisis regresi linear berganda yang perlu kita lakukan, interpretasi pertama adalah persamaan regresinya. Pada persamaan regresi ini yang kita perlukan adalah tabel koefisien. Tabel koefisien ini yang kita perlukan. Tabel koefisien ini kita copy saja. Kemudian kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan kemari. Nah, demikian kira-kira begini hasilnya, ya. Ini bisa kita rapikan, tergantung kepada Anda. Maka ini mudah, tapi sebaiknya dirapikan biar nampak enak dipandang mata. Nah, kira-kira begini hasilnya. Nah, berikutnya kita lakukan interpretasi. Jadi berdasarkan pada tabel 1, maka dapat disusun model penelitian sebagai berikut, ya. Model persamaannya adalah Y sama dengan, yang kita gunakan adalah nilai beta dari unstandardized coefficient, ya. Kenapa mesti unstandardized? Ya, ini regresi yang sifatnya pengujiannya secara metrik, ya, secara acak. Sedangkan standardized coefficient ini secara metrik. Ini cenderung kita menggunakan pada pengujian-pengujian yang lebih rumit, seperti yang membutuhkan data nilai yang standar, seperti pengujian analisis PET, kemudian analisis SEM, ya, struktur equation modeling. Nah, kita gunakan nilai unstandardized coefficient. Nilai yang kita gunakan adalah nilai betanya. Jadi kalau persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan A ditambah B1, kita gunakan B1 X1 ditambah dengan B2 X2 ditambah X3 B3 X3 ditambah B4 X4, maka kita bisa susun hasil persamaannya adalah Y sama dengan 5,709 ditambah
0,330 X1 ditambah 0,393 X2 dikurang 0,067 X3 ditambah 0,282 X4. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini itu plus semuanya, di sini minus? Karena hasil pengujian dari regresi kita menunjukkan ketersediaan produk itu ternyata memberikan nilai minus. Nilai koefisiennya adalah minus 0,067, sehingga pada persamaan ini harus diberi angka minus. Saya perlu kasih catatan kepada kawan-kawan dan mahasiswa yang menggunakan pengujian regresi linear berganda ini. Ketika Anda membangun sebuah model seperti ini, yang perlu menjadi pemikiran dasar Anda adalah persamaan regresi linear ini dibangun berdasarkan teori yang sudah ada. Jadi kalau teorinya mengatakan positif, maka seharusnya persamaan yang Anda bangun adalah positif. Namun jika teori mengatakan bahwa variabel X berdampak negatif kepada Y, maka seharusnya persamaan ini diberi lambang negatif. Nah, bisa saja pada pembahasan ini penelitian ini salah dalam menentukan teori ketersediaan produk, atau bisa saja teorinya benar tapi terdapat anomali hasil penelitian ya. Nah, pada kondisi ini terdapat anomali, ketersediaan produk seharusnya akan meningkatkan minat membeli konsumen, tapi ternyata hasilnya negatif. Tapi akan saya jelaskan nanti di berikutnya. Nah, berdasarkan persamaan ini kita lanjutkan interpretasinya untuk nilai konstantanya ya, nilai A-nya. Kita kira-kira bisa kita interpretasi sebagai berikut. Jika nilai X1, atau saya lanjut saja, kualitas produk, harga ketersediaan produk, dan kepuasan konsumen tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa minat membeli konsumen adalah sebesar 5,709 satuan tertentu. Maksud satuan tertentu ini adalah bisa persentase, bisa juga bilangan desimal. Tergantung kita sebagai peneliti yang menginterpretasikan ini. Intinya bahwa orang yang membaca hasil penelitian kita ini paham. Ya, intinya itu aja. Bahwa ketika kita menginterpretasikan, ketika kita memberikan pembahasan di sini, yang membaca termasuk orang awam yang membaca terkait dengan hasil penelitian kita ini paham. Nah, kira-kira begini untuk menginterpretasi hasil nilai konstantanya atau nilai A-nya. Nah, berikutnya menginterpretasi nilai B1X1. Kira-kira begini ya, jika nilai kualitas produk mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai minat membeli konsumen sebesar 0,30 satuan tertentu, dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Nah, jadi untuk kualitas produk, jika kualitas produk itu mengalami perubahan pada satuan tertentu, kita bilanglah kualitas produk mengalami peningkatan, maka kira-kira hasil minat membeli konsumen itu akan mengalami perubahan atau mengalami peningkatan. Kenapa kita bilang meningkat? Karena lambang yang diberikan atau hasil yang diberikan pada pengujian itu adalah nilainya
positif, sehingga kita naikkan dia menjadi meningkat. Ya. Begitu juga untuk pengujian pada pada harga. Nah, harga ini terjadi anomali sebenarnya jika kita menginterpretasikan begini. Jika nilai harga mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai minat membeli konsumen sebesar 0,393 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan. Nah, pertanyaannya, biasanya pada kondisi harga mengalami peningkatan, maka minat membeli konsumen itu cenderung akan mengalami penurunan, kecuali pada produk-produk yang sifatnya tidak memiliki substitusi. Untuk produk-produk yang memiliki substitusi, peningkatan harga akan cenderung mengalami penurunan. Namun untuk produk-produk yang tidak memiliki substitusi itu perubahan pada harga tidak menurunkan minat membeli konsumen, cenderung biasanya stagnan, tidak mengalami peningkatan. Jika demikian, terdapat anomali sebenarnya hasil penelitian ini, di mana secara teori sebenarnya harga itu adalah minus. Jadi secara teori ini pun sebenarnya ketika menyusun ini mengalami permasalahan dalam penentuan teorinya, di hasilnya juga terjadi anomali. Di dalam hasilnya menyatakan positif, ya, harga mengalami positif. Secara teori ini seharusnya negatif, seharusnya negatif. Jadi terjadi anomali antara harga dan ketersediaan produk. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang peneliti ketika terjadi anomali seperti ini? Ya. Untuk interpretasi seperti yang saya jelaskan di bawah ini, ya, seperti tutorial ini, sebenarnya tidak ada masalah untuk menginterpretasinya demikian, karena secara teori juga beginilah, atau secara bahasa beginilah cara menginterpretasi hasil angka-angka pada tabel 1. Namun, pembahasan anomali itu Anda bisa cantumkan di dalam bab atau subbab berikutnya setelah melakukan penjelasan hasil analisis ini, ya. Jadi pada poin pembahasan atau subbab pembahasan, Anda masukkan sub bab pembahasan, yaitu terkait dengan kenapa ya terjadi anomali ini, di mana letak permasalahannya. Itu yang harus Anda jawab. Alasan-alasan itu harus Anda bangun berdasarkan kuesioner yang Anda susun, sehingga jelas benang merahnya kenapa terjadi anomali itu, gitu ya. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja ketika terjadi anomali antara teori dengan hasil penelitian kita. Saya perlu garis bawahin kepada adik-adik mahasiswa dan kawan-kawan bahwa sebenarnya statistik ini sifatnya adalah konfirmasi teori yang sudah ada. Jadi teori yang sudah terbangun itu kita masukkan ke dalam statistik, sifatnya hanya mengkonfirmasi, oh ya ini teorinya sesuai, oh ya teori ini tidak sesuai, hanya demikian saja. Tapi terkait ketika terjadi anomali, penjelasan itu yang perlu dijelaskan, karena dalam penelitian sosial memang sedikit sulit ketika terjadi anomali seperti ini, dan bisa saja anomali itu terjadi. Nah, berikutnya adalah menginterpretasi yang X ke-3, ya, yang sama juga ini terjadi anomali, ya. Jadi anomali jika nilai ketersediaan produk mengalami perubahan pada satuan tersebut, maka akan menurunkan nilai minat membeli konsumen sebesar 0,067 satuan tertentu dengan asumsi, ya. Jadi kalau dia minus kita kasih nilai kita interpretasikan sebagai menurun, kalau dia plus kita interpretasikan sebagai meningkat. Ini untuk X4, jika nilai kepuasan konsumen mengalami perubahan pada satuan tersebut, maka akan meningkatkan nilai minat konsumen sebesar 0,282 satuan tertentu. Ya, demikian untuk ini, untuk menginterpretasi pada persamaan regresi ini. Langkah berikutnya adalah kita melakukan pengujian hipotesis. Ya. Pada pengujian hipotesis ini
Anda boleh melakukan secara parsial terlebih dahulu, Anda juga bisa melakukan secara simultan. Tapi yang menjadi catatan jika kita mengurut pada hasil SPSS sebenarnya diawali dari koefisien determinasi, ya, koefisien determinasi. Saya balik, ya, kita mulai dari pengujian secara parsial. Baik, untuk melakukan pengujian hipotesis ini ada hal yang perlu kita tetapkan terlebih dahulu adalah seberapa besar nilai tabel, karena dalam pengujian parsial ini kita harus membandingkan nilai T hitung dengan T tabel ini, atau kita bisa menggunakan nilai SIG, atau kita bisa padukan kedua ini menjadi satu pembahasan. Nah, kalau kita ingin menggabungkan satu pembahasan ini seperti yang akan saya tutorialkan ini, maka kita membutuhkan nilai T hitung, T tabel, ya, T tabel. Untuk menentukan nilai T tabel, maka kita memerlukan nilai degree of freedom-nya. Untuk menentukan besarnya nilai degree of freedom, kita gunakan rumus N dikurang K dikurang 1, di mana N adalah jumlah responden, ya. Berapa jumlah responden kita? Itu adalah 103. Jadi 103 dikurang dengan nilai K. K-nya apa? K-nya adalah jumlah variabel bebas pada penelitian ini. Berapa jumlah variabel bebas kita? Ada 4. Nah, kemudian kita kurangi dengan 1, sehingga menjadi 103 dikurang 4 dikurang 1 sama dengan 98. Baik. Nah, jadi kita memiliki nilai DF itu sebesar 98 responden, ya. Maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian ini, 103 responden. Maka dapat ditentukan nilai besarnya adalah ini 103 dikurang dengan 4 dikurang dengan 1 menjadi 98, ya, dengan jumlah derajat bebas sebesar 98. Maka dapat kita tentukan besar nilai T tabel adalah sebesar, kita lihat kembali T tabel, ya, T tabel. Nah, caranya kita tentukan DF nya dari sini, ya. Kita cari sebesar 98 yang ini, kemudian kita cari di sini sebesar 0,05, ya, 0,05 atau 0,025. Pertanyaannya begini, kenapa harus 0,025? Semua pengujian secara komputerisasi itu adalah pengujian dua sisi, pengujian hipotesisnya secara dua sisi. Nah, karena dia pengujian dua sisi, dengan alfa kita yang 5%, 5 dibagi 2, 2,5. 2,5 kalau kita desimalkan menjadi 0,025. Jadi cenderung nilainya sama. Ini untuk satu sisi, ini untuk dua sisi, ya. Jadi nilainya sama. Nah, jadi kolom yang disinilah yang akan kita tentukan untuk menentukan besarnya nilai T tabel. Karena nilai DF kita 98 dan pengujian dua sisi dengan tingkat alfa 5%, di 0,025 ini, maka besarnya nilai T tabel adalah 1,984. 1,984. Ini ada besar nilai T tabel. Nah,
Selanjutnya kita lakukan interpretasi hasil uji hipotesis T. Ya. Kita gunakan saja tabel koefisien yang sudah ada. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Letakkan di sini. Nah, berdasarkan tabel ini kita bisa lakukan pengujian hipotesis ya, pengaruh kualitas produk terhadap minat membeli konsumen. Diketahui variabel kualitas produk memiliki nilai T hitung sebesar 0 atau 2,605. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 2,605 lebih besar dari 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar ya ini 0,011 dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05 ya, lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa 0, sehingga dapat kesimpulan bahwa ada pengaruh kualitas produk terhadap minat membeli konsumen. Nah, untuk interpretasi pengujian hipotesis secara parsial demikian ya. Ini dia. Anda bisa lanjutkan nanti pada pengujian ini. Contoh ini nanti bahan ini akan saya letakkan di dalam apa saya blog pribadi saya ya. Nanti saya letakkan linknya di deskripsi di tutorial ini di akun channel saya. Nah, selanjutnya adalah pengujian secara parsial. Uji serempak melihat tingkat signifikansi dari keempat variabel tadi ya, yang kualitas harga, kualitas produk, kemudian harga, ketersediaan produk, dan kepuasan konsumen secara simultan terhadap minat membeli konsumen. Pengujian kita tinggal copy saja nilai ini, nilai ANOVA-nya, tabel ANOVA. Walaupun saya bilang bahwa saya lebih cenderung sebenarnya mengatakan pengujian ANOVA ini adalah pengujian model ya, bukan pengujian simultan, tapi karena banyak pemahaman kawan-kawan dosen yang mengatakan bahwa uji ANOVA merupakan uji simultan, maka tutorial ini akan saya gunakan dengan pendekatan uji simultan. Pengujian secara simultan merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, kita sama dengan uji T tadi, uji F juga membutuhkan besarnya DF. Hanya pada uji F ini ada dua DF yang kita gunakan ya, ada pembilang sebagai DF1 dan ada penyebut sebagai DF2. Untuk menentukan nilai DF1, rumusnya adalah K dikurang 1, di mana K jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga ini jumlahnya adalah 5 ya. 4 variabel bebas, 1 variabel terikat, berarti 5 sama dikurang 1 sama dengan 4 ya. Kemudian untuk DF2 rumusnya N dikurang K, di mana N adalah jumlah responden yang 103 dikurang dengan K jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, jumlahnya adalah 5 sama dengan 98, sama dengan yang tadi yang di uji T tadi ya. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian 95%, maka kita bisa tentukan berapa besar nilai F tabel. Kita lihat nilai F tabel di sini. F tabel 90. Nah, tadi dibilang bahwa DF1-nya pembilangnya adalah 4. Penyebutnya adalah 98. Maka tinggal kita tarik saja 98 4, berarti 2,460. Ya, kita bisa buat sini 2,460. Nah, berdasarkan tabel 3, nilai F diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, di mana F hitung adalah sebesar
nilai F hitung adalah sebesar 24,147, lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,460. Atau kita masukkan kemari menjadi 24,147 lebih besar dari 2,460 dengan nilai probabilitas sebesar ini ya, 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama bahwa kualitas produk, harga, ketersediaan produk, dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap minat membeli konsumen. Nah, untuk pengujian atau untuk interpretasi hasil secara simultan sampai di sini. Saya lanjut, yang terakhir adalah koefisien determinasi. Yang kita gunakan adalah tabel summary. Uji determinasi untuk melihat seberapa besar variabel bebas, yaitu yang ini, variabel bebas ini menjelaskan minat membeli konsumen. Untuk dapat mengetahui besarnya determinasi ini menjelaskan minat membeli, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini tinggal kita copy saja, kita copy, kemudian kita masukkan kemari. Rapikan dulu. Nah, berdasarkan tabel ini kita buat nilai R² sebesar 0,496 atau sama dengan 49,6%. Artinya bahwa kualitas produk menjelaskan kepuasan atau menjelaskan minat membeli, kepuasan konsumen mampu untuk menjelaskan minat membeli konsumen adalah sebesar 49,6%. Sisanya sebesar 50,4% dijelaskan pada variabel yang dimaksud. Oke, demikian. Nah, pertanyaan sederhana biasanya sering dilontarkan kepada saya dari mahasiswa saya, karena cenderung mahasiswa akan melihat skripsi teman-teman yang lain. Kenapa saya lebih cenderung menggunakan nilai R² dibandingkan saya menggunakan menggunakan nilai adjusted R². Kenapa alasan saya menggunakan nilai R²? Karena nilai adjusted R² itu digunakan ketika variabel-variabel tertentu itu mengalami perubahan atau variabel bebasnya mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan nilai R² itu digunakan untuk sekali pengujian. Jadi pada contoh tutorial yang kali ini kita sekali jalan saja ini ya, keempat variabel sekali jalan, sehingga kita hanya membutuhkan nilai R². Nah, ketika terjadi perubahan variabel, apakah menambah atau mengurang variabel yang sudah ada, pada hasil pengujian berikutnya kita gunakan adjusted R² karena perubahan pada variabel bebas, apakah penambahan atau pengurangan, akan berdampak kepada perubahan nilai R²-nya. Sehingga kita perlu menggunakan nilai adjusted R². Jadi bukan alasan karena R-nya banyak, variabel X-nya banyak sehingga kita harus menggunakan adjusted R², bukan. Secara teori sebenarnya adjusted R² itu kita gunakan ketika terjadi perubahan pada variabel bebas kita dalam pengujian.
Ya, jadi tidak sekali uji dia, ada 2 kali atau lebih dari sekali uji karena adanya perubahan pada variabel bebas, sehingga kita memerlukan penyesuaian atas nilai R-square-nya. Saya rasa demikian. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bisa dibuat di kolom komentar, insya Allah akan saya tanggapi. Demikian tutorial kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, kemudian like and share tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi